Jadi di dalam mimpi itu Bang Luga naik Rolls Royce. Tapi Bang Luga nggak sendiri, ada 4 orang di situ. Pertama lah Bapak, paling depan, Allah Roh Kudus, perempuan tapi ada sayapnya. Terus di belakangnya itu ada Tuhan Yesus sama Bang Luga, jadi berempat. Itu di mobil Rolls Royce. Ketika jalan, ada yang kelindas Bang, kelindas si Bom Bom. Nah dia nangis-nangis. Dia bilang, saya menyesal ketika saya di bumi, saya nggak mau mengakui Luga sebagai nabi. Saya minta ampun, saya menyesal. Tapi sayang, sudah nggak ada harapan lagi buat si Bom Bom. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Nabi Luga. Betul-betul lah, orang-orang Kristen itu semuanya takut sama Luga Tamunan ini. Wah, memang luar biasa di Luga Tamunan ini. Jadi seorang nabi yang sangat ditakuti sama kaumnya. Ini adalah Luga Tamunan. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Yesus katanya, Yesus kan cowok, berarti Roh Kudus cowok, kan orang gila. Masa Roh Kudus ada titiknya? Makanya gue bilang dia itu anjing. Gimana dia mau didanain? Oneness itu berkembang karena si Cak Lontong Ferrarinya diumbar-umbar ke jemaat-jemaat gembel, ya kan? Jemaat-jemaat gembel ini kan ngiler. Ada Ferrari, dikasih juga enggak. Kecuali si Cak Lontong, Ferrarinya dijual, duitnya dibagi-bagiin ke Oneness. Ini enggak. Dipamer-pamerin, ngiler, udah gabung nggak ada yang dikasih. Kalau Bom Bom udah pernah nggak didatengin? Kalau Bom Bom itu yang ngedanain itu ibarat kata tuh ya misalnya punya toko-toko kelontong lah, misalnya bos-bos semen, bos pasir yang duitnya masih 10 miliar ke bawah, ngasih transfer gope, ya kan? Kita nggak butuh duit gope untuk menginjili dunia. Nah, pesawat aja udah 1 triliun ongkosnya, gimana sih lo? Misalnya kita sewa jet pribadi, berangkat kita 200 orang. Itu aja udah ongkos ada 1 T. Itu baru ongkos, belum makan. Makan 500 M. Nggak mungkin kita makan gado-gado. Terus makan apa 500 M? Buset. Lo suka-suka kita dong. Kita ini kan penguasa di dalam dunia apologet, di dunia teologi. Yang paling berkuasa di dunia ini kan teologi, ketuhanan. Makanya Vatikan itu menguasai dunia karena dia adalah ngaku pendeta. Yang ngaku pendeta aja dia bisa menguasai dunia. Masa gue yang udah rasul nggak ngeraup? Seluruh duit muka bumi ini akan gue kuras dengan teologi Roh Kudus Ibu. Ketika mereka percaya kan otomatis kan mereka ngasih perpuluhan, gabung. Nah kalau si Bom Bom apa yang dijual? Roma naik, Bro Roma naik. Wah ngece dia. Naik Roma, ayo. Ongkos 1 T belum makan. Nah iya kan, sekarang begini. Lo nemuin konglomerat, lalu lo bilang begini sama dia, Pak kami butuh duit buat ongkos berapa? 5 juta. Ya udah lo dikasih 5 juta sesuai dengan permintaan lo. Kalau gue ketemu konglomerat nggak segitu yang gue minta. Bukan konglomerat aja, duit raja-raja juga akan gue kuras. Kenapa? Loh kita kok yang mengajarkan ketuhanan kepada muka bumi ini, kenapa lo nggak kasih setoran sama gue? Lo kan cuma jualan, kerjaan lo kan cuma jualan. Lo support dong para rasul. Kenapa lo jadi diam-diam baik? Apa gue mau suruh gue bubarin toko lo? Hah? Kan gitu aja.
Si Ucok lu baru jualan sayur. Nanti gue stop penjualan sayur lo di Indonesia ini. Kan bisa aja gue gituin. Jangan gitulah Bang Luga, emang berapa sih ininya? Gue butuh dana awal 70 triliun. Itu baru dana awal ya. Buat apaan aja? Ya buat ngebaptis India, ngebaptis Cina. Itu 2,4 miliar. Hah? Siap Bang Luga. Belum lagi duit, itu baru duit konglomerat, belum lagi duit kas negara. Kita butuh dana 7.000 triliun. Itu baru dana awal ya. Akhirnya dikasih lah, di story lah semua, selesai. Begitu pemerintahan Tuhan. Ini anggaran 6 juta. Iya itu buat beli, itu mah buat nggak tahu lah, buat beli permen doang itu mah. Nah ini ide gua, bukan ide konglomerat. Gua yang punya ide. Konglomerat mau kalau mau silakan, kalau nggak mau gua sikat, kan gitu aja. Udah mending lo masuk neraka aja lah, capek gua ngurusin lo. Pergi lo, gua gituin, selesai. Loh kan ini kan ada yang mengatakan kan Luga penguasa dunia dengan teologi. Bukankah udah gua dikatakan duduk di 24 tua-tua? 24 tua-tua itu adalah penguasa alam semesta. Setelah Bapa, Yesus, Roh Kudus, itu langsung ring satu duduk di 24. Itu abang kau yang lagi ngomong ini, ngerti nggak? Makanya lu jangan suka ngocok mulu sih lo. Makanya nggak ngerti 24 tua-tua itu siapa. Ini yang lagi ngomong di depan kau, ngerti? Katolik aja gue cekek lehernya, yang agama tertua di dunia. Udah di abad keempat udah main, mau gue libat. Oh, Udin Petot, Nah, Udin Petot mana yang nggak ada yang berani, baru naik udah lompat. Mana si Udin Petot nih? Kita itu kan ingin menyebarkan agama, tergantung dana kita. Nah, rencana kan yang mau gue tarik nih kan Elon Musk, Bernard Arnault yang punya Hermes yang duitnya 4.000 triliun, Jeff Bezos duitnya 4.000 triliun, Mark Zuckerberg juga. Nanti gue mau bilang Roh Kudus ibu, Mark, kau sini dulu, jangan kerja kau bikin Facebook doang. Apa Bang Luga? Kau tahu nggak Roh Kudus itu siapa? Roh HaKodes, bukan, itu mamanya Yesus. Oh gitu ya Bang, udah. Ini semua ini penginjil ini kau danain ya, berapa? 2.000 triliun, kau drop. Siap Bang Luga, apa kata Bang Luga aja lah, daripada saya dirujak di neraka. Siap. Itu baru namanya penginjil. Lo ngaku penginjil, gaya lo makan gak makan, si blow on kau. Udin Petot. Makanya kau jangan salah nyembah Tuhan. Roh Kudus perempuan lo bilang laki. Mana Wanes? Mana si Wanes orang gila itu? Udah jelas Roh Kudus perempuan dibilang cowok sama dia, cewek dibilang cowok, kan orang gila. Buta. Betul nggak? Coba lo tanya Kang Dito, Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Yesus. Yesus itu kan cowok, berarti Roh Kudus cowok. Pengen kuinjak lehernya. Si Liping, mana si Liping? Tukang tikar itu, kurang ajar di. Lo udah bener lo jadi tukang tikar, jangan lo sok-sok ngajar kayak orang gila lo. Kalau ortodok gimana ortodok? Kan penyakit juga. Donaturnya ortodok kan udah pindah ke titanium, si KTTP. Itu kan yang sering transfer orang-orang ortodok kan. Akhirnya gue ditransfer lah kemarin. Bang Luga, inilah sedikit ya. Kok sedikit? Gue bilang, oh, nanti ini baru awal Bang. Ya udah, langsung. Gue lihat aja kan nongkrong di titanium terus dia. Itu donaturnya ortodok, itu orang Australia. Terus siapa lagi? Makanya kalau kau itu harus kan jelas. Bro. Kan karismatik itu kan ada 1.000 denom gitu. Bukan karismatik. Protestan iya 1.000 denom, bukan kalau karismatik itu paling spesial. Karismatik itu paling hebat tuh di Afrika. Itu sekali ibadah 3 juta sekali ibadah. Itu dalam sekali kebaktian. Namanya pendeta David Oyedepo. Dan pendeta terkaya di dunia itu dari Afrika.
di Afrika namanya Pastor Auklaplau kalau nggak salah. Itu kekayaannya itu 1 miliar dolar. 1 miliar dolar itu sekitar hampir 17 triliun, 15-16 triliun. Itu pendeta loh, bukan pengusaha. Ada nggak di Indonesia ini kiai kekayaannya 16 triliun? Nggak ada. Ustadz Nababan aja nggak ada duitnya 16 triliun. Ini pendeta. Nah, kita Kristen Titanium lagi masuk era-era seperti itu, di mana rasul terkaya di dunia salah satunya Luga Tambunan, rasul penginjil terkaya, nabi-nabi terkaya, bukan pengusaha terkaya. Udah nggak zamannya pengusaha terkaya. Pengusaha terkaya Lim Siliong, Anthony Salim udah nggak zaman itu. Sekarang masuk prophet, the richest prophet in the world, nabi-nabi terkaya di dunia. Begitu mainannya baru ngeri. Masa Kang Dito kekayaannya cuma 100 juta? Gimana sih? Kalau Luga masuk di daftar orang terkaya di dunia, misalnya kekayaannya Luga 500 miliar dolar AS, gimana? 500 dolar AS itu udah sekitar 9.000 triliun. Wajar dong kita punya kekayaan sebesar itu, kita yang mengajarkan tentang kebenaran dan tentang ketuhanan, Roh Kudus perempuan, mahal itu bro. Makanya Udin Petot sudah ketar-ketir mempertahankan ajaran-ajaran Dajjalnya. Udin. Ini diskusi apa pamer harta? Emang lo udah miskin dari 7 turunan ya, sehingga lo denger harta tuh nggak mau gitu loh. Ini saatnya Tuhan tuh sedang memberkati bangsa-bangsa. Ketika anak yang hilang itu pulang, apa yang dilakukan oleh ayahnya kepada dia? Itu kasih cincin emas, kasih harta sebanyak-banyaknya karena anaknya yang hilang telah pulang. Demikian juga ketika bangsa-bangsa bertobat, Tuhan mau hambur-hamburin kekayaannya buat anaknya yang telah hilang. Kan Yesus berkata, ada satu domba yang hilang, yang 99 ditinggal, yang satu dicari, dan ketika domba itu yang udah pulang itu, maka dia akan berpesta pora, mamerin hartanya. Inilah hartanya. Loh, Tuhan itu menciptakan kita bukan untuk miskin kok. Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya raya. 1 bintang aja dijual konglomerat, kan yang bisa beli. Betul nggak, Bang Dito? Dijual 1 bintang ada yang bisa beli nggak? Mana ada yang bisa beli? Nah, Tuhan aja punya bintang bermiliar-miliar bintang di alam semesta, dia aja kok nggak sok kaya. Iya kan? Malah dia datang di kandang domba. Padahal seluruh bintang yang di alam semesta itu punya dia. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Ya mujizatnya adalah ngomong. Ngomong juga mujizat. Ngomong juga ya lu kira nggak penting. Ngomong itu juga salah satu kedahsyatan. Tuhan aja menjadikan langit dan bumi ini dengan ngomong kok. Jadi kata Tuhan, jadi berbicara itu bagian daripada mujizat. Ayo silakan naik Udin Petot. Terus kalau saya miskin kenapa? Ya kalau lu miskin, ya kenapa nggak lu lanjutin aja ke neraka sekalian? Gimana dengan Sopiatul? Setiap para pengajar yang tidak mengakui saya sebagai nabi, ya masukkan aja lah ke neraka, capek amat sih. Begitu. Coba kemarin itu siapa yang ada mimpi penglihatan katanya mengenai Rolls Royce itu, Bang Luga? Si Slayer, Bang Luga, saya mimpi. Kenapa mimpimu? Coba kau ceritakan. Gue bilang, jadi di dalam mimpi itu Bang Luga naik Rolls Royce. Tapi Bang Luga nggak sendiri, ada 4 orang di situ. Pertama lah Bapa paling depan, Allah Roh Kudus perempuan tapi ada sayapnya. Terus di belakangnya itu ada Tuhan Yesus sama Bang Luga, jadi berempat. Itu di mobil Rolls Royce. Ketika jalan ada yang kelindas Bang, kelindas si bom-bom.
Nah, dia nangis-nangis. Dia bilang, saya menyesal ketika saya di bumi, saya nggak mau mengakui Lugas sebagai nabi. Saya minta ampun, saya menyesal. Tapi sayang, sudah nggak ada harapan lagi buat si Bom-Bom. Jadi, gue juga kaget kan. Buset, ternyata Allah Bapa naik Rolls Royce juga kan. Berarti ngeri kan. Roh Kudus perempuan. Gue pikir kan Bapak itu gimana lah ya. Ternyata ya itulah, Bapak itu sebenarnya sama seperti kita juga. Kan kita ini kan gambarnya. Jadi kalau kita seleranya juga mobil mewah, ya Bapak juga seleranya juga mobil mewah. Sama persis. Cuma dia bedanya dia Tuhan, dia Maha Kuasa itu. Tapi aslinya Bapak itu kan dia besar banget, kayak raksasa. Badannya dari permata, kilat, dari mulutnya guntur keluar menggelegar, matanya seperti kilat. Itu yang lihat teman saya si Wilton. Ketika dia dibawa ke sorga, dia melihat Bapak itu duduk di singgasana raksasa. Dari mulutnya keluar api, kalau api ini bentuknya Yesus. Nah, itulah Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, firman. Aku pernah nonton nih di YouTube. Kan beberapa kali Bro Luga kan duet sama Saifuddin pernah. Terus satu lagi sama siapa? Pak Morowali ya. Saya nggak pernah saya sama Morowali, nggak pernah. Yang waktu sama almarhum Ustadz Molko Ginta dan Itu Yohanes Tampu Bolon. oh iya ya, Nampu Bolon. Nah, itu sekarang bagaimana itu? Yohanes Tampu Bolon kadang-kadang suka ketemu saya juga sih di gereja. Di gerejanya dia kadang-kadang ada seminar, ketemu ngobrol-ngobrol. Nah, itu semuanya itu mengakui nggak Bro Luga Nabi? Ngakui lah. Gini loh, kalau masalah kenabian ini, khususnya di kalangan karismatik, mereka itu tidak gimana ya, menyangkal saya nabi juga susah. Karena kenapa? Di Afrika tuh banyak ngaku nabi, di gereja-gereja karismatik di Afrika. Jadi pengakuan nabi itu sebenarnya udah biasa. Jadi nggak, kecuali di gereja Protestan seperti Bom-Bom, ya kan. Tapi kalau gereja-gereja karismatik di Afrika, di Amerika, di India, itu ngaku-ngaku nabi itu biasa. Dan mereka tuh lebih ekstrim. Di kartu namanya ada tulisan propet Bajinder, propet TB Joshua. Di depan namanya ada tulisan nabi. Dan saya pun mau bikin gitu bisa aja, propet Luga, apostol Luga, gitu bisa. Itu kalau di kalangan karismatik itu biasa. Jadi kalau karismatik, misalnya saya neken dikit doang, sebenarnya nggak perlu neken banyak, itu pasti mereka ikut saya semuanya. Itu orang karismatik itu. Saya kan sudah banyak ngobrol dengan pendeta Dr. Timotius Sardono, itu wakilnya Pastor Niko, itu gerejanya 123 gereja di seluruh dunia. Itu kalau saya ngomong itu gak ada perlawanan. Justru dia malah denger, ih luar biasa juga ya penjelasan kamu ya. Betul itu, betul gitu. Jadi gak ada perlawanan. Yang melawan itu orang ada Katolik doang. Nah, Katolik kan minoritas di Indonesia ini dibanding karismatik. Minoritas mereka. Ada memang yang kaya di Katolik ya, seperti yang punya Jarum Super, Robert Budi Hartono, ya yang dua itu aja yang kaya. Selainnya itu semua dipegang oleh orang Kristen karismatik, Peter Sondak, Haritano, Kak Cipta Wijaya, ya kan. Siapa lagi tuh? Semua itu udah gue cek tuh semua Kristen karismatik banyakan. Martua Sitorus, ya Martua Sitorus saja yang punya Wilmar aja di Medan itu juga donaturnya siapa tuh? Donaturnya gerejanya si Bambang Yonan, GBI Medan Plaza. Martua Sitorus donaturnya. Itu juga yang ngomong si ini, si Julius. Gue baru tahu dari dia. Bang, Martua Sitorus itu kan donaturnya ini dulu waktu gue di Medan, kata si Julius. Oh, berarti benar. Semua Martua Sitorus itu kan orang terkaya masuk di 10 besar itu. Itu aja sponsornya GBI. Nah, orang GBI itu semua teman gua. Jadi orang Udin Petot jangan sok-sok seram sama gua. Gua ini orang karismatik. Teman gua tuh semua konglomerat semuanya.
linknya, walaupun nggak teman banget, tapi setidaknya link satu langkah doang. Misalnya gue punya teman, dia akrab sama konglomerat ini, gitu. Jadi makanya gue santai aja ngelawan mereka, gue berani karena gue tahu di belakang gue semuanya gila, yang nyimpan duit di Singapura ya mereka, sampai ribuan triliun. Nah kalau Udin Petot ini nggak ada link ke Sembilan Naga, nggak ada link. Mentoknya di Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan aja duitnya juga cuma baru 800 miliar kok, 700 M. Orang Batak Protestan, siapa lagi donaturnya Udin Petot? Nggak ada. Ya paling si Robert Budi Hartono kalau dia Katolik. Kalau Protestan lebih miskin lagi. Katolik masih ada Robert Budi Hartono. Kalau Protestan siapa coba? Paling Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan duitnya cuma 900 miliar. Lu tanduk 5 kali juga habis duitnya. Kan kita ngomong penginjilan ini kan kita juga ngomong siapa di belakangnya, siapa bohirnya, siapa pendananya. Iya kan? Ngapain lo nginjil-nginjilin orang duit lo nggak ada donatur lo? Mending lo tidur, mending lo jualan, mending lo jualan mie pangsit. Tapi kalau udah, ya iyalah, lo nginjil-nginjil cuma modal-modal mulut-mulut doang, nggak ada pendananya. Ngapain? Ngomong-ngomong juga emang kita nggak butuh ongkos pulang, nggak butuh wifi segala macam. Gue memang saat ini memang belum didanai secara total, tapi kan mereka udah janji sama gue. Kayak si Erik, beberapa konglomerat Semarang udah mau ngasih gue 2,4 triliun, tapi harus pakai yayasan. 2,4 triliun itu bukan karena dia punya ide mau kasih gue 2,4 triliun, gue mintanya segitu. 10 triliun gue minta. Dan mereka nyanggupin. Siapkan yayasannya, apa proyeknya? Penginjilan bangsa-bangsa, India, China, Muslim. Oh gitu ya, siap. Begitu. Nah kalau model kayak Mikana kan nggak berani dia bikin anggaran. Anggarannya paling mau beli mic, mau bikin studio di rumah, ya 15 juta selesai. Ngapain? Karena mereka tidak ada punya visi mau nginjilin bangsa-bangsa. Mereka cuma mau debat-debat kayak orang gila di TikTok. Ya udah, duitnya cuma segitu aja. Nah ide itu kan mahal. Jangan ngeliat gue sekarang gue masih naik motor. Gue aja kemarin ditawarin kok dari orang Semarang, bang mau pinjam Rolls Royce nggak untuk acara api. Aduh gue bilang nanti semua pada kaget, jangan dulu deh. Gue mau pinjemin Rolls Royce nya. Abang kan suka ikut tuh podcast tuh katanya kan. Mau nggak? Bentar lagi ke depannya aja deh, gue bilang. Rolls Royce nya gue mau suruh. Nggak takut lecet emang lecet mau berapa biayanya? Lah orang dia udah ngefans sama gua kok. Salah satu konglo Semarang, dia nggak mau disebutin namanya, mau dipinjamin gua Rolls Royce. Kan abang tuh dapat mimpi Rolls Royce tuh, pakai deh Rolls Royce saya, dibilang gitu. Kan gue sering ke Semarang itu kan. Emang ada Indonesia yang punya? Emang sudah ada Rolls Royce di Indonesia? Ada lah, lo gimana sih? Banyak lah orang kalau lo nongkrong di Pondok Indah lo lihat aja banyak yang naik Rolls Royce. Kemarin aja gue di Bintaro gue ngeliat Rolls Royce kok ada. Iya, gue cuman mancing aja, siapa tahu mau ngasih ke bro juga gitu loh. Si Richard Lee kan juga ada Rolls Royce kan? Ikan gara-gara itu, gara-gara gue bilang gue mimpi naik Rolls Royce, terus yang Konglo Semarang itu bilang pinjem aja buat Bang Luga, buat acara-acara dia ketemu muslim-muslim debat, pakai aja Rolls Royce-nya gitu kan. Bentar lah gue bilang, karena kan gue juga kan lagi ngumpulin tim juga kan, tim anak-anak. Nanti kalau udah kuat kita juga kan mau pinjem atau mau minta juga nggak masalah. Mau pinjam jet pribadi juga nggak masalah kok. Pak Tahir kan ada jet pribadinya tuh. Pak Tahir aja kan ngefans sama gua. Aduh, Luga tuh Tokcer tuh, saya mau ketemu dia tuh, saya mau bantu dia gitu. Yang punya Maya Pada, duitnya aja udah 107 triliun sekarang. Dia aja ngefans sama gua, gimana kalau begitu?
ngegulung Udin Petot mah selesai mah hitungan detik. Udah makan kalian semua, kolor kebanyakan ngomong kalian. Udah diam makan dulu. Jangan ngoceh, banyakan ngoceh. Karena mereka kan sering nonton juga sebenarnya, mereka ini konglo Kristen ya. Mereka juga suka nonton, tahu mereka ini. Jadi makanya gue ngomongin duit triliun ini pasti udah keusik nih, ujung-ujungnya gua juga nih yang keluar. Sekarang gue tanya, kenapa Edis nggak berani punya anggaran triliun? Kenapa? Kan salah lo sendiri. Udah tahu duit yang beredar di Indonesia aja ribuan triliun, bahkan triliun dolar. Kenapa lo? Kecuali kita cuma mau misalnya, bang, saya mau minta modal bikin hotel. Ya kalau sesama pebisnis mah pasti hitung-hitungannya tinggi. Tapi kan kita kan kerohanian kan nggak ada batasannya. Lo mau minta 1 juta dolar juga nggak ada asal jelas, mau bikin gereja, mau bikin apa. Bisa, ini aja kan gue mau ketemu Pak Prayogo. Mau bangun gereja King of King. Ya paling dana awal dikasih misalnya 1 triliun kan juga bagi dia mah kecil ya kayak gitu-gituan. Mana ini nggak ada hiburan ini, aduh, Din Petot nggak ada, Wanes nggak ada, Katolik nggak ada. Kalau memang kan bom-bom itu kan kalau dibilang ya, semua orang-orangnya kan juga orang menengah lah ya. Artinya mereka gampang kok bikin yayasan apa. Harusnya ya yayasan mereka itu sudah triliun dana yang masuk. API aja yang muslim terbesar dunia, gue belum lihat Bang Juma naik Rolls Royce. Setidaknya duit kalian masih bisa gua takar lah. Ini kayaknya dana mereka nih sekian gitu kan. Nah, orang Kristen tahu sendiri kan, duitnya orang Kristen itu banyaknya minta ampun. Tapi kenapa si Bom Sopiatul Edis yang katanya udah viral, kenapa belum bisa? Kalau gue kan memang belum viral banget kan, jadi wajar dana belum masuk. Nah harusnya model kayak Edis itu udah harus punya mansion, harusnya udah punya rumah gedong, dia tinggalnya udah di Beverly Hills, tongkrongannya udah Ferrari Lamborghini, Rolls Royce juga harusnya, karena dia udah viral kan, udah mentok kan. Tapi kenapa si Edis malah nangis-nangis, baju pakai kaos-kaos kayak orang gila, terus tas diselempang-selempang kayak orang kampung gitu. Harusnya pakai jas ya kan, pakai sepatu pantopel, jangan pakai kaos kayak orang sinting, benar gak? Dari situ aja udah. Nah gua aja yang naik motor, gua masih, walaupun jas gue cuma 1 ya, sengaja gue pakai jas untuk menjaga image gue, memang gue adalah calon triliuner. Nah si Edis udah di Amerika, udah pakai sempak, pakai kolor, pakai kaos-kaos oblong, pakai kacamata, makin gembel kelihatannya. Udah gitu nangis-nangis. Gilanya Saifuddin di syuting pula. Alah Saifuddin lo, semua aja orang lagi nangis lo syuting aja. Kalau Saifuddin kan gitu-gitu juga penampilan kan masih parlente, masih pakai kalung emas, masih pakai apa, masih pakai jas. Ngikutin gaya gua dong, walaupun gua belum kaya-kaya banget, udah gaya udah kayak triliuner ya kan. Apalagi gua udah dikasih tuan Rolls Royce, gua lindas lah si Edis. Dari penampilan aja ketahuan mental lo mental tempe. Si Bom lagi pakai wig warna merah, perutnya ditunjukin, akhirnya kelindes lah sama Rolls Royce. Bodoh. Ya Bang Rudi, silakan Bang Rudi. Edis kostum kaos oblongnya nggak ganti-ganti, udah gitu pakai selempang apa lagi, tas yang diselempang itu. Makin miskin lah kawan ini gue bilang.
Harusnya kalau lo di Amerika lo pakai jas, ya kan? Lo jalan, lo turun dari mobil, lo temuin siapa David Wood, ya kan? Lo temuin Muhammad Hijab, Rabis mulai Botets. Ini lo jalan-jalan kayak orang gila, ya kayak pengamen aja lo. Dodong. Kemarin aja gue lihat orang-orang api aja masih kalah, gue lihat penampilannya sama gue. Semua pakai jas tapi dalamnya kaos. Sebenarnya gue itu pakai kaos lo tadinya, tapi teman gue yang dua itu marah, lu jangan pakai gitu. Dia sepatu keren, gitu kan. Nah, kalau pakai kaos kan kesannya kan kayak orang pedagang sayur, walaupun pakai jas. Gue bilang kenapa pula jadi kayak begini, tapi udah biarin lah. Ini pikiran sebenarnya gue pikir-pikir kan memang gaya anak muda, tapi sebenarnya lebih jauh lebih elegan kalau dalamnya kemeja baru tiban pakai jas. Wah itu keren abis itu. Tapi gue lihat kalian kan banyakan pakai kaos dalamnya kan. Tapi udahlah, mungkin belum waktunya. Kacamata Edis beli di Tanah Abang, dibawa. Nah begitu, gimana lo mau orang mau kasih dulu 1 triliun, oh, penampilan juga kayak orang gila. Wajarlah kita ngerauk dunia ini, duit yang beredar di dunia ini triliun dolar. Ah, masa lo minta-minta cuma 1 juta 2 juta? Edis udah menghadir acara pakai kaos, coba emang lo mewakili apa sih, mewakili generasi Z gitu. Kalau kita udah pendeta, udah pengajar Alkitab, baju harus jas biar orang di Indonesia pun nggak nganggap lo remeh. Ini udah lo buron ditambah lo pakai kaos, nangis udah lengkap lah penderitaan. Padahal didukung sama banyakan katanya orang Kristen. Enggak, di situ tidak ada konglomerat yang dukung dia. Yang dukung dia itu cuma bos-bos cabe, bos sayur, ya kan? Bos yang punya kontrakan 20 pintu, ya kan? Begitu. Luga lu ditungguan di Klebes, kenapa lagi sih, suruh aja dia ke sini. Siapa lagi? Gue dengar si apa? Kang Dito, si RK dialog ya sama Brigjen katanya ya. Aku tempatku hujan, aku nyimak aja dulu. Nah, dia dialog karena Brigjen kan mukanya kayak orang ketakutan. Jadi takut kali dia sama Brigjen ya, masih jenderal ya. Takut ditembak. Ngomong di TikTok ngomongnya ngotot banget, giliran ketemu langsung ngomong sama Brigjen ngomongnya jadi lembek kayak orang kayak martabak. RK. Kata bom orang kaya udah nggak bisa jalan, keberatan kayak perutnya katanya. Aduh, si RK dialog sama jenderal kayak orang kayak mau kencing di celana. Biasanya ada yang ngasih paus nih, kok pada diam-diam baik. Pada kehujanan para sultannya. Arif, sultannya suruh ini nih Kang Dito nih tambahin lah 500 lagi lah biar bisa diambil. Aduh, koin gue cuma 10 lagi. Gimana nih sultan? Kemarin si Arif nelfon gue, lu gak naik, para sultan ngumpul katanya. Sultan
Ya teman-teman yang mau ngasih koin-koin ke Bang Dito, ke Bang RH, ke saya juga, Bang Andi Klebes, Rudi Klebes boleh nih. Paus singa boleh lah buat menambah amunisi untuk ngekeplakin Udin Petot. Ya Iwan silakan. Jangan ke saya, ke tamu kita aja, bro. Untuk meluruskan Udin Petot, ya. Ada sih, memang perjuangannya. Tadi Pak Kripto nyungsep ya, Pak Kripto nurut sama dia. Wah tadi Kripto udah mau gue nikahkan dia ke si Beelzebul. Udah cocok lu nikah sama dia lah, lamaan kan. Jadi menurut Bro Luga, Pak Kripto itu Unitarian apa Tupabilat? Ya Unitarian lah. Kalau udah dibilang Yesus cuma Tuhan, Roh Kudus cuma Tuhan doang, penguasa. Makanya kan sangat penting banget Roh Kudus itu perempuan, karena ketika Roh Kudus perempuan dia kan akan disandingkan dengan Bapa, karena Bapa cowok. Nggak mungkin malaikat-malaikat disandingkan dengan Bapa. Ketika Bapa jadi cowok, maka nomor satu yang paling dibutuhkan Bapa adalah perempuan, bukan langit, bukan bintang, bukan manusia. Bagi Bapa tuh ya, bagi kebutuhan Bapa nomor satu ya bini lah. Masa ciptaan sih, ciptaan nggak diciptain juga nggak masalah kok. Yang penting dia udah bahagia di langit sono ya kan. Kata Tuhan, nggak ku ciptakan pun kau awak udah bahagia kok di sini. Kolor. Nah, jadi ketika Bapak udah bahagia, diciptakanlah manusia. Nongol lah kita orang kan. Begitu. Makanya semua bidat-bidat dalam Kristenan yang diketuai oleh dedengkot perbidatan dunia internasional, yaitu Katolik, itu ujung-ujungnya nomor satu adalah penghilangkan gender Roh Kudus. Bini Tuhan mau dihilangkan, mau diganti sama si Maria Marguela. Ya kan, Maria Marguela ini perempuan jahat ini, kurang ajar ini tinggalnya di Lautan Pasifik. Dialah yang menyamar-nyamar jadi Bunda Maria. Begitu. Dia nyamar jadi Bunda Maria. Dia pengen, sebenarnya mohon maaf ya, Maria Marguela ini lonte Samudra Pasifik. Jadi dia jadi lonte bukan di dunia manusia, tetapi di dunia alam goib. Di dunia goib lah. Kadang-kadang dia dipakai Beelzebul, kadang-kadang dia dipakai Lucifer. Nah, sekarang dia pengen jadi bininya lah Bapa melalui penyamarannya sebagai si Maria. Gitu. Jadi lonte neraka ini pengen jadi Bunda Alam melalui penyamarannya sebagai Bunda Maria. Nah, itulah yang harus kita luruskan. Memang betul semakin lama Luga ini semakin ODGJ. Gua mengatakan Maria Marguela itu adalah lonte neraka. Lu kenapa belain lonte, gua tanya. Berarti lo juga memang bagian dari setan. Iya kan? Masa kita meluruskan permainan Maria Marguela yang adalah ibu dari segala pelacur, itu lu bela-bela dia, ya berarti lo setan udah. Masa setan lu bela sih yang menghilangkan Roh Kudus, kelaminnya Roh Kudus? Ibu dadah aja. Ada nggak tempat dugem di alam goib? Ada.
Oten udah nggak berani, udah gue siksa. Yuk silakan Sugem dan Milky Back, silakan ada yang mau disampaikan. Oten semua berserak-berseraklah. Sekarang gini, gue lagi bahas lonte. Ini bukan lonte sembarang lonte. Ini adalah ibu dari segala lonte. Siapa dia? Maria Marguela. Maria Marguela ini bukan tinggal di Amerika, bukan tinggal di dunia. Dia tinggalnya di Samudra Pasifik. Dia mengendalikan semua setan-setan laut. Maria Marguela inilah yang menyamar sebagai Bunda Maria. Makanya dibikin patungnya. Wahyu pasal 13 dikatakan binatang dan patungnya. Binatang itu siapa? Binatang itu Maria Marguela. Dan dia memiliki tanduk. Tanduk ini apa? Kekuatan. Dia memiliki 10 tanduk. Berarti dia punya kekuasaan atas 10 raja. 10 presiden. Jadi Maria Marguela ini menguasai 10 presiden di muka bumi ini. Untuk apa? Dan binatang itu punya patung katanya. Berarti binatang adalah Maria Marguela. Patungnya adalah penyamaran sebagai Bunda Maria. Makanya dibikin patung di gereja Katolik. Itu adalah patungnya bukan Bunda Maria itu. Makanya Yesus dianggap bocil kan sama dia. Patung Marianya segede raksasa, Yesusnya jadi bocil. Yesusnya jadi bocil. Berarti dia menghina Yesus sebagai Tuhan. Dianya pengen besar. Siapa? Maria Marguela. Bukan ibunya Yesus. Bukan Maria ibunya Yesus itu. Mau aja lo dikerjain sama dia. Ini pengertian mahal, bro. Lo mana tahu, mana sanggup otak lo kesini. Kerjaan lo cuma ngocok. Gimana lo bisa ngerti lo Maria Marguela? Nah, si Krito ini cuma babu ini, bukan cuma babu. Inilah tukang ngelap pantatnya Lucifer. Kalau Lucifer berak, ngapus-ngapusin pakai tisu, si Krito inilah si manusia tai ini. Roh Kudus juga dibilang nggak berkenan. Nah iya dong. Sekarang lu tahu siapa? Maria Marguela lo kenal nggak? Diajarin nggak di ajaran lo? Mana tahu lo Maria Marguela? Lu tahu nggak Rosa siapa? Rosa Borjong. Rosa itu tangan kanannya Lucifer. Itulah orang berdoa pakai rosario ke Rosa. Orang yang berdoa pakai rosario itu doanya ke Rosa. Yang nampakin diri dalam penampakan Bunda Maria itu namanya Maria Marguela. Makanya dibikin patung. Binatang itu suka bikin patung memang untuk ngelawan Tuhan. Nah, penyamarannya dibikin patung Maria. Padahal itu sebenarnya bukan patung Maria, itu patungnya Maria Marguela. Makanya dia pengen jadi Bunda Allah, pengen jadi istrinya Bapa. Dia pengen menyelingkuhi Roh Kudus. Dia pengen jadi bininya Bapa. Bapa nggak suka, dipecahin lah giginya. Begitu cara mainnya. Ini ada WA nih, Bang Dito. Aku males ke komalmu. Ada luka. Takut loh mereka, serius deh. Karena memang nggak ada yang bisa ngelawan. Udin Petot ini gimana? Mereka nggak punya kemampuan ya. Nah, demikian tadi kamu ini. Ini mana orang-orang Kristen nih pada takut sama luka tamunan. Kalau sudah komal itu dimasuki oleh Nabi Luka, maka tidak ada Kristen yang berani naik gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi, sama Luka ini
putar-putar ya kan, diberikan ayat lalu ditafsirkan putar-putar, mereka pun tak dapat berkata apa-apa, yang ada mereka hanya caci maki dan tidak dapat membantah secara secara isi kitab gitu, Alkitabiah itu tidak bisa membantah dengan dalil gitu, tidak bisa. Jadi kalau logam memberikan dalil seandainya, nah Kristen-Kristen yang lain ini tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada maki-maki, caci-caci. Nanti kalau sudah tidak puas mereka menghina Lugat Tambunan ini secara secara pemikiran, nanti fisik pun kena itu, yang inilah yang itu. Inilah kelakuan orang-orang kafir nih ya. Jadi lucu kalau debat sesama Kristen itu, paling suka kalau sudah Kristen sama Kristen itu debat. Nah terus satu dengan yang lain itu mengeluarkan dalil-dalil, namun mereka tafsirkan sendiri gitu, saya suka. Lucu, kenapa lucu gitu. Jadi kita yang nonton itu ya tertawa-tawa terpingkal-pingkal, kenapa kekonyolan mereka dengan kebodohan mereka gitu ya. Sama-sama bodoh tapi sama-sama mengajar gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Widiasani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب